Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis shaydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Permasalahan sosial, itu permasalahan sosial ini terjadi karena adanya unsur-unsur budaya yang tidak sesuai dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya merupakan dampaknya ada interaksi sosial yang tidak seimbang antara orang satu dengan orang yang lainnya. Permasalahan sosial ini pasti akan berdampak antara orang satu dengan orang lain yang lainnya. Nah, berikut adalah contoh permasalahan sosial yang sering dijumpai dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu terdiri dari pencemaran air, udara maupun tanah akibat ulah manusia yang memanfaatkan sumber daya alam tanpa mempedulikan dampak yang ditimbulkan. Misalnya membabat hutan, kemudian menggunakan kendaraan yang asapnya tebal. Itu akan pencemaran lingkungan. Yang kedua, sampah yang menumpuk menimbulkan bau tidak sedap, menjadi sumber berbagai penyakit. Contohnya muntaber, penyakit kulit dan pernapasan. Banyak yang lain. Nah, sampah yang menumpuk ini diakibatkan kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan. Maka oleh karena itu kalian kalau misalnya ada sampah, buangnya pada tempatnya, atau kalau tidak ada kalian kantongin dulu, pada suatu saat nemu tempat sampah kalian buang. Itu merupakan contoh perilaku yang baik. Yang ketiga, buruknya fasilitas umum. Banyak fasilitas umum di sekitar kita dalam keadaan rusak. Fasilitas umum memang disediakan oleh pemerintah, namun masyarakat harus membantu merawat dan menjaga fasilitas umum agar tidak cepat rusak. Misalnya di rumah kamu ada taman, jangan dicoret-coret atau buang sampah sembarangan. Misalnya ada rumput, jangan kamu injak. Seperti itu Itu merupakan kewajiban kalian menjaga fasilitas umum. Kosakata baku kalian sudah belajar kosakata baku. Ini ada kata kosakata aktif sama aktif. Mana yang kosakata baku? Ya, betul. Aktif adalah kosakata baku. Aktif bukan Jadi yang kosakata yang baku adalah aktif. Kemudian kita akan membuat kalimat efektif dari kata aktif. Contohnya, Doni aktif bertanya ketika belum mengerti. Itu merupakan kalimat efektif. Salah satu kegiatan seni adalah menggambar. Menggambar merupakan aktivitas kreatif untuk membentuk gambar yang menyampaikan gagasan atau ide seseorang. Teknik dalam menggambar dibagi menjadi dua. Satu, teknik kering. Teknik kering adalah teknik menggambar secara langsung pada media kertas atau kanvas menggunakan media yang tidak perlu pengencer untuk mengaplikasikannya, atau jadi tidak perlu air. Media yang digunakan dalam teknik kering adalah pensil, arang, krayon, atau pulpen. Itu adalah media yang digunakan. Yang kedua yaitu teknik basah, yaitu teknik yang menggunakan media pengencer atau media air sebagai pengencernya. Media yang digunakan apa aja? Contohnya antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencer. Gambar cerita. Gambar cerita adalah suatu cerita yang terdapat gambarnya. Jadi cerita tersebut ada gambar.
Pada semester lalu sudah dijelaskan ya tentang gambar cerita. Manfaat gambar cerita. Yang pertama, menarik perhatian pembaca. Yang kedua, memudahkan untuk dapat memahami suatu tulisan. Yang ketiga, menjelaskan secara singkat sebuah tulisan atau juga cerita. Yang keempat, sebagai sarana untuk dapat berkomunikasi. Yang kelima, meningkatkan suatu nilai estetika sebuah gambar atau tulisan. Jadi itu manfaat gambar cerita. Hak dan kewajiban terhadap fasilitas umum. Fasilitas umum ya disediakan untuk kepentingan umum. Nah, disediakan oleh pemerintah dan biayai oleh dana yang berasal dari pajak dan retribusi. Hak untuk mendapatkan fasilitas umum. Contohnya yaitu menggunakan seluruh fasilitas umum yang tersedia. Itu merupakan hak kalian untuk menggunakan seluruh fasilitas umum yang tersedia. Tadi hak, sekarang kewajiban. Ya, kewajiban kita terhadap fasilitas umum yaitu menjaga kebersihan fasilitas umum dan tidak merusaknya. Contoh fasilitas umum yaitu jembatan, halte, alat penerangan umum ya lampu jalan, kemudian banjir kanal, trotoar, tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh fasilitas umum. Ya, berikut adalah pasangkan antara hak dan kewajiban berdasarkan pernyataan berikut. Ya, kalian bisa lihat di buku paket halaman 135. Berhenti di belakang garis zebra cross. Ini merupakan apa? Kewajiban ya, kewajiban kalian untuk berhenti di belakang zebra cross. Yang kedua, mendapat bus sekolah yang bersih. Ini hak kalian. Yang ketiga, menjaga kebersihan saat naik kereta api. Ini merupakan kewajiban kalian. Yang keempat, dapat berjalan di trotoar yang bebas pedagang kaki 5. Ini merupakan hak. Yang kelima, mengikuti aturan yang berlaku saat di bandara. Ini merupakan kewajiban.